Barry Kilmer, beds in Banglon, Icon. Down the bears the decaying is found in wise charismas den eseri aing dat terbantahan. Para penggemar tumbuh dewasa menyaksikannya mengemudikan jet tempur, memerankan legenda rock, dan melangkah tanpa rasa takut ke peran ikonik. Namun di balik kehadiran layar yang percaya diri, perjalanannya tidak selalu mudah. Dia menghadapi kecaman publik, rumor palsu, dan belakangan ini, sesuatu yang lebih pribadi. Suan Freewan mengenari Hollywood, tapi langsung kuya penggoring. Dan efek yang diungkapkan, meninggalkan banyak orang terdiam. Berbola dari kami saat kami menyelamatkan kehidupan Val Kilmer, peran-peran terbesarnya, dan mengungkap pesan emosional yang dia bagikan. Awal yang menjanjikan dan sebuah gairah yang tak pernah pudar. Val Edward Kilmer lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1959 di Los Angeles, California, dalam sebuah keluarga yang akan membentuk kepekaan artistiknya dan karakter tangguhnya. Pionelers Gladys Swanet, ibu warisan Swedia, dan saum pengasuhan, daerah kreativitas. Ayahnya Eugene Kilmer adalah distributor peralatan dirgantara dan pengembang real estate yang sukses yang memberikan stabilitas, tetapi juga menetapkan harapan tinggi untuk pencapaian. Tumbuh di lanskap luas California, Val dikelilingi oleh pengaruh industri hiburan. Namun jalannya menuju ketenaran tidak ditentukan sebelumnya. Sebagai seorang anak, dia menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi tentang bercerita, sering menciptakan skenario dan karakter yang rumit saat bermain. Imajinasinya tidak mengenal batas, dan dia akan menghabiskan waktu berjam-jam menyempurnakan suara dan sikap yang berbeda, tanpa sadar mempersiapkan diri untuk karier masa depannya. Percikan kreativitas Val menyala sejak dini dan terus bersinar sepanjang masa remajanya. Saat remaja, ia bersekolah di Chatsworth High School bersama bintang masa depan Kevin Spacey dan Mare Winningham, menciptakan lingkungan yang kaya dengan ambisi artistik. Program drama sekolah tersebut menjadi tempat perlindungannya, di mana ia bisa menjelajahi kedalaman emosi dan ekspresi manusia. Para guru mengakui bakat luar biasanya, mencatat tidak hanya kemampuan alaminya, tetapi dedikasinya untuk memahami setiap nuansa penampilan. Namun tragedi datang lebih awal dalam hidup Val, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwanya. Ketika adik Val, Wesley, meninggal pada usia 15 tahun dalam kecelakaan tenggelam, hal itu menghancurkan fondasi keluarga. Wesley telah menjadi sahabat terdekat Val, berbagi impian dan saling mendukung cita-cita satu sama lain. Kehilangan itu sangat menghancurkan, menciptakan luka dalam yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kesedihan yang mendalam ini mendorong Val ke arah refleksi dan kreativitas yang lebih mendalam saat ia berusaha memproses emosi yang terlalu rumit untuk diungkapkan dengan kata-kata melalui ekspresi artistik. Tragedi itu juga menanamkan dalam diri Val penghargaan mendalam terhadap kerapuhan hidup dan pentingnya mengejar gairah dengan urgensi dan keaslian. Dia mulai melihat akting bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai cara untuk mengeksplorasi kondisi manusia dan terhubung dengan orang lain yang mengalami rasa sakit dan kehilangan serupa. Setelah lulus dari sekolah menengah atas dengan pujian, Kilmer membuat keputusan berani untuk mengejar drama di Juilliard School yang bergengsi di New York. Pada usia hanya 17 tahun, dia menjadi orang termuda yang pernah diterima di divisi drama mereka yang sangat kompetitif. Prestasi itu luar biasa mengingat kaliber pelamar yang bersaing untuk mendapatkan tempat yang didambakan itu setiap tahun. Di Juilliard, Val membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kerajinan tersebut. Pelatihan yang ketat mendorongnya hingga ke batas, memaksanya menghadapi kerentanannya dan menyalurkannya ke dalam penampilan yang kuat. Dia belajar di bawah bimbingan guru-guru ahli yang mengenali kemampuannya yang unik untuk benar-benar menyatu menjadi peran, menjadi karakter yang diperankannya daripada sekadar memainkannya. Teman Maverisoasnya mengingatnya sebagai orang yang sangat fokus, seringkali tinggal sampai larut malam untuk menyempurnakan monolog dan adegan. Pengalaman di Juilliard sangat transformasional, mengajarkan Val bukan hanya teknik, tetapi disiplin dan pentingnya pertumbuhan berkelanjutan sebagai seorang seniman. Dia belajar menghargai nuansa seni, bagaimana sedikit perubahan dalam posisi tubuh bisa menyampaikan emosi yang sepenuhnya berbeda, bagaimana pola pernapasan bisa mempengaruhi penyaluran vokal, dan bagaimana keadaan emosional internal bisa termanifestasi secara fisik. Setelah lulus, Val langsung terjun ke teater, mengesankan penonton dan kritikus dengan keterampilannya dan dedikasinya yang tak tergoyahkan. Penampilannya di panggung menampilkan jangkauan luasnya yang luar biasa, dari Shakespeare klasik hingga drama kontemporer. Sutradara teater memuji metode persiapannya, mencatat bagaimana dia meneliti karakter secara menyeluruh, sering menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mengembangkan latar belakang dan motivasi yang bahkan tidak disebutkan dalam skrip. Namun, meskipun Val sangat menyukai keintiman dan kemurnian artistik teater, Hollywood memanggil dengan janjinya untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan menangani beragam first-stage pair. Transisi dari panggung ke layar membutuhkan penyesuaian teknik, belajar menyampaikan kedalaman emosi yang sama,
melalui ekspresi yang lebih halus yang bisa ditangkap oleh kamera. Tak lama kemudian, Val Kilmer menjawab panggilan Hollywood, siap membawa pelatihan teatrikalnya ke layar perak. Jalan menuju ketekohoran dibangun dengan humor dan pesona. Debut film Val datang pada komedi unik tahun 1984, Top Secret, di mana dia menunjukkan bukan hanya timing komedi, tetapi juga bakat musik dan karisma yang tak terbantahkan sebagai penyanyi rock Nick Rivers. Film tersebut adalah parodi absurd yang mengharuskan Val menguasai berbagai disiplin ilmu. Bernyanyi, menari, komedi fisik, dan momen dramatis seringkali dalam satu adegan yang sama. Penampilannya adalah sebuah pencerahan, menunjukkan fleksibilitas yang akan menjadi ciri khasnya. Peran tersebut menuntut persiapan yang ekstensif. Val menghabiskan berbulan-bulan belajar bermain gitar dengan meyakinkan, bekerja dengan pelatih vokal untuk menyempurnakan suara nyanyiannya, dan mempelajari gerak-gerik Elvis Presley untuk menciptakan karakter bintang rock yang autentik. Komitmennya terhadap keaslian, bahkan dalam sebuah komedi, mengesankan para sutradara dan membangun reputasinya sebagai seorang pengrajin serius yang bersedia melakukan upaya luar biasa demi seninya. Penonton yang suara menyadarinya. Kehadiran alami Val di layar sangat memikat, menarik penonton ke dalam penampilannya dengan pesona alami yang tidak bisa diajarkan. Hollywood juga menyadarinya, mengenali bakat langka yang mampu membawakan film dalam berbagai genre. Aktor muda itu dengan cepat menemukan dirinya dalam jalur peningkatan. Dengan agen dan sutradara yang antusias bekerja dengan seseorang yang membawa dedikasi dan jangkauan yang luas ke setiap proyek. Terobosan besar berikutnya datang pada tahun 1985, ketika berperan sebagai Chris Knight yang cerdas dan sombong dalam Real Genius. Peran ini memungkinkan Val menunjukkan sisi intelektualnya sambil mempertahankan humor yang membuatnya begitu menarik. Chris Knight adalah seorang anak ajaib yang menghadiri Universitas Teknik bergengsi, dan Val membawa ke kehidupan baik kecerdasan tingkat jenius karakter itu maupun semangat nakalnya dengan keautentikan yang luar biasa. Para penggemar menyukai perpaduan unik antara kecerdasan dan kerentanannya, melihat dalam diri Chris Knight sebagai karakter yang cerdas namun dapat dipahami, percaya diri namun menghadapi tekanan dan harapan nyata. Penggambaran Val beresonansi dengan penonton yang melihat diri mereka dalam perjuangan karakter, menghadapi otoritas, hubungan, dan menemukan tujuan di luar pencapaian akademis. Keberhasilan film tersebut mengukuhkan reputasi Val sebagai lebih dari sekadar wajah tampan atau aktor komedi. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa menangani karakter kompleks dengan kedalaman dan nuansa, membawa sebuah film sambil mempertahankan simpati dan keterlibatan penonton sepanjang film. Tapi film Top Gun tahun 1986 yang melontarkannya ke ketenaran sejati dan mengubah hidupnya selamanya. Sebagai Tom Iceman Kazansky, berlawanan dengan Pete Maverick Mitchell yang diperankan oleh Tom Cruise, Val memantapkan posisinya sebagai salah satu aktor utama paling karismatik di Hollywood. Sikap dinginnya, disampaikan dengan timing dan keyakinan yang sempurna, menjadi langsung mudah diingat dan mudah dikutip. Peran Iceman mengharuskan Val menjiwai kepercayaan diri tanpa kesombongan, daya saing tanpa kekejaman, dan keunggulan tanpa kesombongan. Puji-puji dengan ayatnya yang terkenal seperti, "Aku merasa butuh kecepatan, menjadi ikon budaya," diucapkan oleh penggemar di seluruh dunia, dan mengukuhkan posisinya dalam sejarah sinematik. Keberhasilan Top Gun membawa ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memperkenalkan tantangan baru. Tiba-tiba, Val mendapati dirinya dalam sorotan, dengan setiap aspek kehidupan pribadinya diperiksa oleh media dan penggemar. Tekanannya sangat besar, dan dia mulai memahami bahwa ketenaran datang dengan biaya yang tidak pernah dia duga. Namun, alih-alih terhanyut oleh tuntutan Hollywood yang tiada henti, Val membuat pilihan sadar untuk mendekati karirnya secara strategis. Dia memilih peran dengan hati-hati, bertekad untuk mendorong batas-batas artistiknya daripada hanya mengulang formula yang sukses. Keputusan ini terkadang menempatkannya dalam ketidakharmonisan dengan eksekutif studio yang lebih memilih pengulangan yang menguntungkan daripada risiko artistik, tetapi hal itu menunjukkan komitmennya untuk tumbuh sebagai seniman. Terobosan dan kemunduran, harga integritas artistik. Pada tahun 1991, Val Kilmer telah mengamankan posisinya di antara aktor teratas Hollywood, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bintang aksi atau pelawak. Perannya sebagai Jim Morrison dalam film Oliver Stone, The Doors menjadi peran yang mendefinisikan periode ini, mengejutkan kritikus dan penonton dengan kedalaman dan keasliannya. Val tidak hanya memerankan Morrison, dia menjadi Morrison, menghilang begitu sempurna dalam perannya hingga bahkan mantan rekan band Morrison pun terkejut dengan transformasinya. Persiapannya sangat mendalam dan semua hal. Val menghabiskan 1 tahun mendalami dunia Morrison, mempelajari jam demi jam rekaman, mendengarkan banyak rekaman, dan bekerja dengan pelatih vokal untuk menguasai suara khas Morrison.
kayak menyanyi. Dia belajar bermain piano dan harmonika, mempelajari puisi Morrison secara mendalam, dan bahkan mengadopsi gerak-gerik fisik dan pandangan filosofis penyanyi tersebut. Aromit Midfile Bece Ponsuno Monroy, hindi matutin biam genius terseksa Morrison, visi artistiknya, dan iblis yang akhirnya menghancurkannya. Transformasi fisiknya sangat mengesankan, tetapi itu adalah penggambaran emosional Val yang benar-benar menangkap kehadiran Morrison yang enigmatis. Dia menyampaikan karisma dan kehadiran panggung penyanyi tersebut, sambil juga menunjukkan kerentanannya, perjuangan kecanduan, dan keterputusan yang semakin besar dari kenyataan. Kritikus memuji dia secara universal, dengan banyak yang menganggapnya sebagai salah satu penampilan biografis terbaik dalam sejarah film. Namun Perry tersebut membawa hambasya pribadi. Val kemudian mengakui bahwa menyalurkan kegelapan dan kecenderungan merusak diri Morrison memengaruhi kondisi mentalnya sendiri. Pengalaman itu mengajarkannya tentang risiko psikologis yang dihadapi aktor ketika mereka terlalu dalam menyelami karakter yang bermasalah. Pelajaran yang akan mempengaruhi pendekatannya terhadap peran di masa depan. Segera setelah The Doors, dia membintangi sebagai Doc Holliday dalam film klasik barat tahun 1993, Tombstone. Bahkan di antara penampilan hebat dari Kurt Russell, Sam Elliott, dan aktor berpengalaman lainnya, Docnya Val menonjol sebagai sesuatu yang benar-benar istimewa. Perannya sebagai penembak tuberkulosis itu tragis sekaligus menarik, membawa kompleksitas pada karakter yang bisa saja menjadi pemain pendukung sederhana. Doc Holliday versi Val terpelajar, jenaka, dan fatalistis, sadar bahwa penyakitnya perlahan membunuhnya, namun bertekad untuk hidup secara otentik sampai akhir. Penyampaian kalimatnya yang seolah tanpa usaha, "I'm your Huckleberry," tetap melegenda hingga hari ini. Tetapi kedalaman karakter inilah yang membuat penampilan itu berkesan. Val menunjukkan kesetiaan Doc kepada Wyatt Earp, hubungan rumitnya dengan kematian, dan tekadnya untuk menghadapi kematian dengan martabat dan gaya. Genre western memungkinkan Val memamerkan jangkauan kemampuannya dengan cara baru, menunjukkan bahwa dia bisa menangani karya zaman dengan keterampilan yang sama seperti yang dia bawa ke kontemporer. Perannya, pemahamannya tentang mitos perbatasan Amerika dan kemampuannya membuat dialog abad 19 terdengar alami dan percakapan mengesankan sejarawan dan kritikus film. Tapi tidak setiap pilihan sempurna, dan Val belajar pelajaran yang sulit tentang industri film komersial. Pada tahun 1995, dia memerankan Batman dalam Batman Forever, mengambil salah satu karakter paling ikonik dalam sinema. Meskipun film tersebut sukses secara komersial, $1,200 Amerika Serikat di seluruh dunia, pengalaman tersebut membuat Val merasa sangat tidak puas. Peran itu kurang mendalam sebagaimana yang diinginkannya sebagai seorang seniman. Karakter tersebut dibatasi oleh pertimbangan komersial, kebutuhan merchandise, dan tuntutan studio yang lebih mengutamakan tontonan daripada pengembangan karakter. Val kemudian mengakui peran tersebut terasa kosong, membuatnya merasa seperti mengenakan kostum daripada menghidupkan karakter. Lebih mengkhawatirkan adalah kesadarannya bahwa kesuksesan dalam franchise berbiaya besar seringkali mengorbankan kebebasan artistik. Eksekutif studio ingin mengendalikan setiap aspek karakter, mulai dari penyampaian dialog hingga desain kostum, menyisakan sedikit ruang untuk eksplorasi kreatif yang awalnya menarik Val untuk berakting. Dia membuat keputusan sulit untuk meninggalkan waralaba meskipun ada insentif finansial yang besar untuk melanjutkan. Pilihan ini mengejutkan banyak orang di Hollywood, tetapi itu menunjukkan komitmen Val terhadap integritas artistik daripada keuntungan finansial. Dia bertekad untuk mengejar peran yang lebih kaya dan menantang yang akan memungkinkan dia tumbuh sebagai seniman. Keputusan ini juga berkontribusi pada berkembangnya rumor tentang Val yang sulit diajak bekerja sama. Beberapa orang dalam industri menafsirkan standar artistiknya sebagai arogansi atau ketidakprofesionalan, gagal memahami bahwa intensitasnya berasal dari kecintaan pada seni daripada ego atau perilaku primadona. Reputasi Val menjadi rumit selama periode ini. Cerita tentang bentrokan di lokasi syuting muncul, menggambarkannya sebagai sosok yang menuntut dan sulit untuk dipuaskan. Rumor-rumor ini sering mengabaikan konteks. Frustrasi Val biasanya muncul dari melihat proyek terkompromi oleh pertimbangan komersial atau kurangnya persiapan oleh peserta lain. Val menghadapi tuduhan ini secara terbuka dalam wawancara, mengakui bahwa hasratnya yang intens untuk kesempurnaan terkadang menyebabkan gesekan dengan sutradara, produser, atau rekan aktor yang tidak berbagi tingkat komitmen. Namun, dia selalu menegaskan bahwa fokusnya adalah melayani seni dan cerita, bukan memuaskan egonya atau menunjukkan dominasi. Kejujurannya tentang metode kerjanya ini sangat menyegarkan dan merugikan. Sementara beberapa orang menghargai keterus-terangan dan dedikasinya, yang lain lebih menyukai respons diplomatis khas industri yang menghindari kontroversi. Penolakan Val untuk bermain dalam permainan politik kadang-kadang membuatnya kehilangan peran,
tetapi juga mendapatkan penghargaan dari pembuat film serius yang menghargai integritas artistik. Bakat serbaguna yang digemari karena keasliannya. Di akhir tahun 90-an, Val Kilmer terus memilih peran dengan kedalaman dan kompleksitas, sering memilih proyek yang menantang ekspektasi konvensional bintang film. Dia memerankan Simon Templar dalam The Saint. Penenebe Crampone dengan mahir menggambarkan berbagai penyamaran dan identitas di sepanjang film. Peran ini mengharuskan Val untuk memainkan beberapa karakter dalam satu penampilan, masing-masing dengan suara, cara, dan latar belakang yang berbeda. Persiapannya melibatkan mempelajari berbagai aksen, mempelajari berbagai keterampilan yang dibutuhkan karakternya, dan mengembangkan karakteristik fisik unik untuk setiap identitas yang diambil Simon. Perannya membuatnya mendapatkan pujian kritis, membuktikan sekali lagi bakat uniknya untuk transformasi. Kritikus mencatat betapa sepenuhnya dia menghilang ke dalam setiap identitas, membuat penonton percaya bahwa mereka menyaksikan aktor yang berbeda daripada satu pemain yang memerankan berbagai peran. Val juga mengesankan penonton dan kritikus dalam hit karya Michael Mann. Muncul bersama para pemain terkenal Al Pacino dan Robert De Niro. Dalam epik kejahatan ini, Val memerankan Chris Shiherlis, anggota kru perampok bank profesional De Niro. Intensitasnya yang halus dan penampilannya yang tenang menambahkan bobot penting ke dalam ansambel pemeran yang sudah luar biasa. Peran ini mengharuskan Val untuk mempertahankan posisinya melawan dua aktor yang paling terkenal dalam sinema sambil mempertahankan kepribadian dan motivasi karakter yang khas. Chris adalah ahli elektronik dalam kelompok tersebut. Namun Val memberikan kedalaman pada peran yang seharusnya hanya bersifat fungsional, menunjukkan hubungan keluarganya, kebanggaan profesional, dan kesadaran yang berkembang terhadap risiko yang terlibat dalam gaya hidup kriminal mereka. Gaya penyutradaraan Mann yang teliti sangat cocok dengan metode persiapan Val. Perhatian sang sutradara terhadap detail dan penekanannya pada keaslian sejalan dengan pendekatan Val terhadap pengembangan karakter, menghasilkan penampilan yang terasa benar-benar alami dalam dunia kejahatan yang realistis di film tersebut. Pada tahun 2004, Val memerankan Philippus dari Makedonia dalam epik sejarah ambisius oleh Oliver Stone, Alexander. Meskipun film tersebut menerima ulasan kritis yang buruk dan hasil box office yang mengecewakan, penampilan Val sebagai ayah Alexander dicatat sebagai salah satu elemen terkuat dalam proyek ini. Philip dari Makedonia adalah tokoh sejarah yang kompleks, seorang ahli strategi militer dan politisi yang brilian, yang hubungannya dengan putranya diperumit oleh ambisi, cinta, dan visi yang bertentangan untuk masa depan kerajaan mereka. Val menambahkan kedalaman pada kontradiksi ini, menunjukkan kebanggaan Philip atas prestasi Alexander, sekaligus mengungkapkan kekhawatirannya tentang ambisi putranya yang semakin megah. Kegagalan film tersebut menjadi kemunduran lain bagi momentum karir Val, tetapi ia menolak membiarkan kekecewaan komersial menentukan pilihan artistiknya. Sebaliknya, ia maju dengan tekad baru untuk menemukan proyek yang memungkinkannya menggali kompleksitas sifat manusia. Dia kembali ke film independen, bersemangat untuk mendapatkan kembali integritas artistik yang awalnya menariknya ke dunia akting. Proyek-proyek kecil ini menawarkan lebih banyak kebebasan kreatif, tetapi kurang aman secara finansial dan kurang terlihat oleh publik. Val menerima pertukaran ini, lebih memilih pekerjaan yang bermakna daripada kesuksesan komersial yang kosong. Perannya menjadi semakin beragam selama periode ini, menunjukkan penolakannya untuk menjadi tipe cast atau dibatasi oleh ekspektasi industri. Dia mengisi suara KTT dalam reboot Knight Rider tahun 2008, membawa karakteristik vokalnya yang khas ke karakter kecerdasan buatan ikonik tersebut. Meskipun seri tersebut singkat, penampilan Val menghormati yang asli sambil menambahkan dimensi baru pada peran tersebut. Pada tahun 2003, ia memberikan penampilan yang kuat dan mengganggu sebagai raja pornografi John Holmes dalam film Wonderland. Peran tersebut mengharuskan Val untuk memerankan seseorang yang nyata, yang kehidupannya terpuruk dalam kecanduan narkoba, kejahatan, dan kehinaan. Penampilannya yang tanpa ragu menunjukkan karisma dan kehancuran diri Holmes dengan keyakinan yang sama, menciptakan studi karakter yang kompleks yang menghindari glamorisasi dan kecaman sederhana. Peran-peran beragam ini menunjukkan komitmen Val untuk menantang dirinya secara artistik, meskipun itu berarti mengambil risiko yang mungkin tidak menguntungkan secara komersial. Kesediaannya untuk mengeksplorasi materi yang sulit dan karakter yang kompleks membedakannya dari banyak rekan yang memilih jalur karir yang lebih aman dan dapat diprediksi. Menghadapi pertempuran di luar layar, perjuangan pribadi, dan pertumbuhan. Di balik gemerlap sorotan, kehidupan pribadi Val menghadapi gejolak dan tantangan signifikan yang menguji ketahanan dan karakternya. Pada tahun 1988, ia menikah dengan aktris Joanne Whalley, yang ia temui saat syuting film petualangan fantasi Willow. Hubungan mereka dimulai sebagai romansa yang penuh gairah antara dua seniman berdedikasi yang memahami tuntutan dan penghargaan dari profesi mereka.
Pasangan itu tampak serasi. Keduanya serius tentang kerajinan mereka. Keduanya membawa kecerdasan dan kedalaman pada pekerjaan mereka. Dan keduanya berbagi komitmen terhadap keunggulan artistik di atas pertimbangan komersial. Berforverdalas perkinansian inovasi artistik yang waibersmen dan berwendapnya bawa debatsi keseimbangan antara kebahagiaan pribadi dan kesuksesan profesional. Joanne dan Val memiliki 2 anak bersama. Mercedes, nirwana tahun 1991, dan Jack, berusia pada tahun 1995. Val menjalani peran sebagai ayah dengan intensitas yang sama seperti yang dia bawa ke perannya. Bertekad untuk hadir dan terlibat meskipun jadwal yang menuntut yang diperlukan, karier acting. Dia sering berbicara tentang bagaimana menjadi seorang ayah, mengubah perspektifnya terhadap kehidupan, membuatnya lebih sadar akan warisan dan contoh yang dia berikan untuk generasi berikutnya. Namun, tekanan ketenaran, jadwal kerja yang menuntut, dan ketidakstabilan bawaan industri hiburan secara bertahap berdampak pada pernikahan. Baik Val maupun Joanne berkomitmen pada karier mereka, yang seringkali berarti harus berpisah lama selama syuting. Pengawasan terus-menerus dari media dan publik juga menambah stres pada hubungan mereka, membuat momen pribadi semakin sulit dijaga. Pada tahun 1996, meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahan, pasangan tersebut bercerai. Perpisahan itu menyakitkan bagi keduanya, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk bersama-sama mengasuh anak-anak mereka secara efektif. Val bertekad untuk tidak membiarkan ambisi karirnya mengganggu tanggung jawabnya sebagai ayah, seringkali menolak peran yang akan memerlukan waktu jauh dari Mercedes dan Jack. Meskipun patah hati akibat perceraian, Val tetap berdedikasi kepada anak-anaknya, memastikan ia tetap hadir dan terlibat dalam kehidupan mereka. Here we get you our second, bebantu dengan pekerjaan luar. Ambiskan, berkaububaha baik warisan mereka maupun potensi mereka. Pendekatannya terhadap pengasuhan mencerminkan perhatian yang sama seperti yang ia bawa pada perannya. Dia ingin memahami anak-anaknya sebagai individu dan mendukung impian serta aspirasi mereka sendiri. Pengalaman perceraian juga memperdalam pemahaman Val tentang hubungan manusia dan kompleksitas emosional. Organsyo sapria purus bilanya di kawan hari. Itu rin membawa nuansa berkeperan menambil dengan dinamika keluarga, kecurangan, and sentral both Hatkins fungsi di dunia yang seringkali memisahkan orang. Pada tahun 2015, Kilmer menghadapi mungkin tantangan pribadi terbesarnya, sebuah pertempuran melawan kanker tenggorokan. Diagnosis ini sangat menghancurkan, bukan hanya karena implikasi kesehatan, tetapi juga karena mengancam suara yang telah menjadi pusat karier dan identitasnya sebagai aktor. Awalnya, Val menjaga diagnosis itu tetap pribadi, menghadapi rasa takut dan ketidakpastian jauh dari sorotan publik. Lokasi kanker itu sangat kejam untuk seseorang yang kariernya bergantung pada penampilan vokal. Val dan Adlan Sharntano asetnya yang beringkas. Baik saat menyampaikan kepercayaan diri Iceman, pengamatan cerdas Doc Holliday, atau lirik puitis Jim Morrison. Kemungkinan kehilangan suara itu hampir tak terpikirkan. Perawatan itu melelahkan dan tidak pasti. Val menjalani terapi ekstensif yang secara fisik menyakitkan dan secara emosional menantang. Prosedur tersebut memengaruhi kemampuannya untuk berbicara dengan jelas, makan dengan normal, dan melakukan kegiatan dasar yang dianggap biasa oleh kebanyakan orang. Namun, selama cobaan ini, dia mempertahankan tekadnya untuk terus bekerja dan berkontribusi pada komunitas seni yang telah menjadi hasrat hidupnya. Currently, Val berbicara bersatu beredando de yang sure diagnosising seker publik. Berbahau biarjuni proses cilan bernomor frudi dan masyarakat luas. Transparansi ini adalah ciri pendekatannya terhadap hidup. Dia lebih memilih kejujuran dan autentisitas daripada mempertahankan ilusi yang nyaman. Penyakit tersebut memberikan dampak yang signifikan, sangat mempengaruhi suara ikoniknya, dan membatasi kemampuannya untuk mengambil peran akting tradisional. Perubahan fisik sangat dramatis dan terlihat memaksa Val menghadapi tidak hanya kematiannya, tetapi juga kesombongan dan masalah citra yang memengaruhi semua orang, terutama yang berada di industri hiburan. Namun, bahkan di tengah keterbatasan fisik dan ketidakpastian tentang masa depannya, Val tetap bertekad untuk bekerja dan berkarya. Dia mulai menjajaki cara baru untuk mengekspresikan seninya, termasuk seni visual, menulis, dan pendekatan berbeda dalam pertunjukan yang tidak hanya bergantung pada penyampaian vokal tradisional. Cerita Bersen Dawenawan Insurmau, pada tahun 2020, Val Kilmer, di bawah culture yang luar biasa ke dunia acting, muncul dalam film yang penuh emosi, P. Sekotoran. Proyek ini menandai tonggak penting dalam pemulihannya dan menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan perjalanan artistiknya meskipun menghadapi tantangan fisik. Penggemar dan kritikus memuji keberaniannya kembali ke layar, mencatat bagaimana dia telah menyesuaikan gaya performansnya untuk mengakomodasi keadaannya yang berubah.
Peran tersebut mengharuskan Val bekerja dalam keterbatasan baru sementara, masih memberikan penampilan yang mengesankan. Dia menghadapi tantangan ini dengan dedikasi yang sama yang telah menjadi ciri khas seluruh karirnya. Menemukan cara untuk menyampaikan emosi dan karakter melalui ekspresi fisik yang halus, gerakan, dan kapasitas vokal yang masih dimilikinya. Penampilannya dalam Pay Dirt sangat mengharukan, tidak hanya karena menunjukkan ketahanannya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana seni yang otentik dapat melampaui keterbatasan fisik. Val membuktikan bahwa kualitas esensialnya sebagai seorang aktor, kecerdasan, kedalaman emosional, dan pemahamannya tentang sifat manusia tetap utuh dan kuat. Kemudian datanglah film dokumenter Val, 2021, mungkin proyek yang paling mengungkap dan intim dalam seluruh karirnya. Film yang sangat personal ini dibangun dari rekaman selama puluhan tahun, yang difilmkan sendiri oleh Kilmer sepanjang hidup dan karirnya. Dokumenter ini menawarkan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam perjuangan, keberhasilan, dan refleksi pribadinya. Yang membuat Val sangat luar biasa adalah bagaimana film itu mengungkapkan kebiasaan seumur hidup Kilmer, mendokumentasikan pengalamannya. Sejak hari-hari awalnya sebagai aktor muda, melalui kesuksesan terbesarnya dan tantangan kesehatan baru-baru ini, Val telah merekam momen-momen baik yang biasa maupun yang penting. Arsip ini memberikan akses mentah dan tanpa filter ke pemikiran dan pengalamannya selama puluhan tahun. Kritikus menyebut dokumenter ini mentah, mendalam, dan sangat mengharukan. Ini menunjukkan Val bukan sebagai selebriti yang jauh, tetapi sebagai manusia yang menghadapi tantangan mendasar yang sama dengan semua orang. Hubungan keluarga, tekanan karier, masalah kesehatan, dan pertanyaan tentang makna dan tujuan. Film tersebut mengungkapkan proses artistik Val, hubungannya dengan keluarga dan kolega, serta pendekatan filosofisnya terhadap tantangan hidup. Film tersebut menunjukkan kecerdasannya, humornya, dan ketahanannya, sambil juga memperlihatkan kelemahan dan kesalahannya. Kejuan yang tinggi Brangsilas Kilmer di insular industri yang seringkali dicirikan oleh citra, buatan, dan hubungan masyarakat yang hati-hati. Pada tahun yang sama, Kilmer mengulangi perannya sebagai Iceman dalam Top Gun, Maverick. Pertemuannya kembali dengan Tom Cruise menyentuh jutaan penonton di seluruh dunia. Saat penonton melihatnya menghadapi perjuangan pribadi di layar dengan cara yang mencerminkan perjalanan hidupnya yang sebenarnya. Penampilan tersebut merupakan penghormatan yang tulus baik untuk pengaruhnya yang abadi pada budaya populer maupun ketabahannya dalam menghadapi tantangan hidup. Top Gun. Penampilan Maverick sangat mengharukan karena memungkinkan Val untuk mengulang kembali peran yang telah membuatnya terkenal, sambil mengakui bagaimana waktu dan pengalaman telah mengubah dirinya dan karakternya. Iceman lebih tua, lebih bijaksana, dan menghadapi tantangan kesehatannya sendiri, seperti Val sendiri. Adegan antara Cruise dan Kilmer penuh dengan emosi yang tulus dan sejarah. Persahabatan karakter mereka mencerminkan hubungan nyata antara aktor yang dibangun selama puluhan tahun, pengalaman bersama di Hollywood. Penampilan tersebut menunjukkan bahwa akting yang hebat dapat melampaui keterbatasan fisik ketika didukung oleh emosi autentik dan koneksi manusia yang tulus. Benafter Val Kilmer bedi kaslice urip de citra. Saat yung karirnya, Val Kilmer secara konsisten bedi kaslice urip de citra. Itu reviska de palman and robotication and porn and persetujuan publik. Baik itu mengakui kesalahan masa lalu, secara terbuka menghadapi penyakit, atau berbagi momen intim keluarga, dia membuktikan dirinya rentan dan nyata dengan cara yang dihindari banyak selebritas. Komitmen terhadap kejujuran ini membedakannya dalam industri yang seringkali dicirikan oleh pengelolaan citra yang hati-hati dan strategi hubungan masyarakat. Sementara bintang lain membina persona yang dirancang untuk memaksimalkan daya tarik dan meminimalkan kontroversi, Val tetap berkomitmen untuk menampilkan dirinya apa adanya, kompleks, penuh hasrat, kadang-kadang sulit, tetapi selalu tulus. Dia tidak pernah mengejar ketenaran, hanya demi ketenaran itu sendiri. Memahami bahwa menjadi selebritas tanpa substansi pada akhirnya hampa dan tidak memuaskan. Sebaliknya, karyanya secara konsisten didorong oleh hasrat, makna, dan kejujuran. Pendekatan ini kadang-kadang membuatnya bertentangan dengan pertimbangan komersial, tetapi juga menghasilkan karya dengan nilai artistik yang abadi. Pendekatan Val terhadap media sosial menggambarkan komitmennya terhadap keaslian. Berbeda dengan banyak bintang yang menggunakan platform ini terutama untuk promosi atau manajemen citra yang diperhitungkan, Kilmer merangkul media sosial sebagai cara untuk berhubungan secara jujur dengan penggemar. Dia secara terbuka membahas perjalanan kesehatannya, berbagi karya seni dan puisinya, serta menawarkan refleksi tentang kehidupan, spiritualitas, dan kreativitas. Kehadirannya di media sosial mengundang pengikut ke dalam dunianya yang pribadi dengan keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membagikan lukisan, puisi, dan refleksi pribadi yang mengungkapkan kehidupan batin dan proses kreatifnya.
Transparansi ini menyegarkan di era kepribadian selebriti yang dibuat-buat. Dia sering memposting tentang perjalanan spiritualnya, membahas bagaimana pengalaman dengan penyakit dan pemulihannya telah memperdalam iman dan pemahaman filosofisnya. Postingan-postingan ini mengungkapkan seseorang yang penuh pemikiran, introspektif, berjuang dengan pertanyaan terbesar dalam hidup sambil mempertahankan harapan dan humor. Namun meskipun kejujuran yang luar biasa, Kilmer tetap mendalam secara introspektif dan menjaga batasan pribadi yang tepat. Dia memahami jebakan ketenaran dan berusaha menyeimbangkan antara keterbukaan publik dan kedalaman pribadi. Kebijaksanaan ini berasal dari pengalaman puluhan tahun dengan manfaat dan biaya menjadi selebriti. Pendekatannya menunjukkan bahwa mungkin untuk menjadi otentik dan terbuka, sekaligus tetap menjaga martabat dan melindungi orang, serta pengalaman yang paling penting. Cermin tersesuai dari perhatian dan penyesuaian yang konstan, tentuan dia untuk berjalanannya dengan cara yang menginspirasi dan terhubung dengan orang lain. Refleksi tulus, sebuah surat untuk penggemar. Baru-baru ini, Val Kilmer merilis surat emosional langsung kepada penggemarnya, tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menggerakkan jutaan orang di seluruh dunia. Surat itu luar biasa, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena keterus-terangan dan keintimannya. Dalam industri di mana komunikasi biasanya mengalir melalui publisis, agen, dan perantara media, Val memilih untuk berbicara langsung kepada orang-orang yang telah mendukung karir dan perjalanan artistiknya. Dalam surat ini, Kilmer berbicara secara terbuka, jujur, dan tanpa ragu, membahas perjuangannya dengan penyakit, rasa syukurnya atas dukungan yang diterima, dan harapan abadi untuk masa depan. Surat itu mengungkapkan betapa dalam rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang tetap setia melalui lika-liku karirnya, dan kesadarannya akan bagaimana dukungan mereka telah menopangnya melalui masa-masa sulit. Nisri Kirid now. Die with the Vader sensor, huge German and serves to brain. Berbeda di tersenang cari. Yang lain memilih saya. Penerbangan terbesar adalah hidup dengan jujur, dengan hati, dan keberanian. Kanker telah mengambil suara saya, tetapi tidak akan pernah mengambil semangat saya. Seni saya, kini tetap menjadi suara saya. Anak-anak saya adalah warisan terbesar saya. Melalui kalian, perjalanan saya berlanjut. Saya telah belajar bahwa ketenaran itu sementara. Citra itu dangkal. Tetapi cinta, keaslian, dan hubungan bertahan selamanya. Setiap hari sekarang terasa seperti hadiah. Setiap interaksi berharga. Meskipun suara fisik saya memudar, saya berharap karya hidup saya terus berbicara dengan lantang. Kejar hasratmu, cintailah dengan mendalam. Seringlah memaafkan, dan jangan pernah biarkan kesulitan membungkam kebenaranmu. Triarchus Charmene Bionsa Miss Klokumano Material. Warna mibigay bigin call, kemanusiaan saya, perjuangan saya. Ingat, setiap kehidupan adalah sebuah mahakarya. Bahkan ketika dilukis dengan air mata. Teruslah mencintai, teruslah berkarya, dan ketahuilah bahwa kamu telah selamanya menyentuh hatiku. Traceless Kilmer bermars Ramadan Sarah, pejangkau jauh melampaui basis penggemar tradisionalnya untuk menyentuh siapa saja yang menghadapi tantangan serius atau meragukan nilai dan tujuan mereka sendiri. Tugas tersebut menjadi pengingat kuat akan kekuatannya, kerendahan hati, dan semangatnya yang tak tergoyahkan. Kualitas yang melampaui status selebritinya dan berbicara tentang pengalaman manusia yang universal. Tanggapan terhadap surat itu sangat luar biasa dan langsung. Para penggemar berbagi cerita perjuangan dan ketahanan mereka sendiri, menciptakan komunitas dukungan yang memperluas pesan harapan dan keaslian dari Val. For an actions judge, amat kesedihan untuk menjadi rentan memberi mereka izin untuk mengakui tantangan mereka sendiri dan mencari bantuan ketika